Memang di antara kalian ada yang dulunya hidup seperti itu, tetapi sekarang kalian sudah dibersihkan, disucikan, dan dibenarkan di hadapan Allah karena bersatu dengan penguasa kita, Yesus Kristus, dan dengan roh dari Allah kita. Shalom, sahabat Biblika yang dikasih oleh Tuhan. Sungguh senang kita dapat berjumpa kembali di dalam acara refleksi sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-10 di dalam serial pembahasan Kitab Kisah Para Rasul dengan tema Karunia Roh Kudus. Saya akan bacakan untuk kita semuanya firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38 di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Jawab Petrus, "Hendaklah kamu masing-masing bertobat dan dibaptis sebagai pengikut Kristus Yesus. Dosa-dosamu akan diampuni dan kamu akan menerima Roh Kudus." Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Sahabat Biblika yang dikasih oleh Tuhan, dalam khotbah Injilnya yang pertama, Petrus menawarkan harapan kepada pendengarnya yang merasa tersentuh hatinya karena menyesali akan dosa-dosa mereka, dan sebagai jawaban, Petrus mengajarkan tentang pengampunan dosa dan menerima karunia Roh Kudus. Apakah karunia Roh Kudus itu? Apakah Roh Kudus itu sendiri atau sesuatu yang diberikan oleh Roh Kudus? Dengan cara apa Roh itu merupakan karunia? Karunia Roh Kudus adalah karunia Roh Kudus itu sendiri. Yang pertama, kita perhatikan Roh Kudus sebagai karunia. Sebagai pertimbangan tata bahasanya, kamu akan menerima Roh Kudus. Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Di dalam Kamus Leksikon Yunani Inggris dari Perjanjian Baru, kata ini memakai kata dorea, artinya pemberian, pemberian cuma-cuma, manfaat. Dalam Perjanjian Baru hanya digunakan kata karunia rohani dan supranatural yang diberikan secara cuma-cuma oleh Allah kepada orang percaya, termasuk hidup yang kekal. Karunia Roh Kudus, klausanya adalah epeksegetikal. Karunia itu adalah Roh Kudus itu sendiri. Genitifnya adalah aposisional seperti dalam ayat 33. Janjinya adalah Roh Kudus. Jadi di sini karunia itu adalah Roh Kudus. Ini menurut pendapat Lenski. Dari Roh Kudus, klausa ini adalah sebuah genetif aposisional dengan karunia dan berarti karunia yaitu Roh Kudus. Bahwa roh adalah karunia dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 38 adalah konsensus para sarjana Yunani. Yang berikutnya pertimbangan kontekstual. Yang pertama adalah konteks langsung. Yesus berbicara tentang roh kepada rasulnya sebagai janji Bapa. Sedangkan Petrus berbicara tentang pencurahan roh sebagai janji Roh Kudus. Setelah baru saja menyebutkan karunia Roh Kudus, Petrus kemudian berkata, "Karena janji itu untukmu." Kisah Para Rasul 2 ayat 38 dan 39. Janji apakah yang dimaksud oleh Petrus? Konteksnya menunjukkan janji yang telah disebutkan dan hanya ditawarkan sebagai karunia, yaitu Roh Kudus yang dijanjikan, yang telah dicurahkan sekarang, tersedia sebagai karunia bagi mereka yang taat. Yang kedua, konteks jauh.
Roh diberikan yaitu karunia kepada mereka yang menaati Allah. Kisah Para Rasul 5 ayat 32. Frase yang sama yakni karunia Roh Kudus digunakan di tempat lain ketika secara jelas berarti Roh Kudus sendiri sebagai karunia. Kisah Para Rasul 10 ayat 44 sampai 47. Bagian lain merujuk pada Roh Kudus seperti yang diberikan kepada orang Kristen, bahwa roh adalah karunia didukung oleh konteks langsung dan konteks jauh. Lalu kita tiba pada pertimbangan sejarah. Roh Kudus adalah salah satu janji di dalam Perjanjian Baru. Ungkapan karunia Roh Kudus muncul di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 38, pasal 10 ayat 45, dan di kedua tempat itu harus dipahami sebagai setara dengan Roh Kudus sebagai karunia. Karunia roh yang dijanjikan di dalam Kisah Para Rasul 2:38 adalah Roh Kudus itu sendiri. Ungkapan itu berarti Roh Kudus sebagai karunia. Tentu saja karunia roh adalah roh itu sendiri yang diberikan. Karunia Roh Kudus bukanlah sesuatu yang pasti yang diberikan oleh Roh Kudus, tetapi Roh Kudus sebagai suatu karunia. Bahwa Roh Kudus adalah karunia di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 38 adalah pandangan yang dianut oleh banyak orang. Ini hanyalah contoh dari mereka yang ada di dalam pembaruan. Karunia Roh Kudus adalah Roh Kudus itu sendiri. Dengan cara apakah roh itu suatu karunia? Mari kita merangkum beberapa berkat Roh Kudus bagi orang Kristen. Hal yang kedua, kita pelajari berkat-berkat Roh Kudus. Yang pertama, berkat Roh Kudus adalah Dia melahirbarukan. Roh Kudus menyelamatkan seseorang melalui permandian kelahiran kembali atau baptisan, menyebabkan seseorang dilahirkan kembali dan dihubungkan dengan firman Tuhan. Lalu Roh Kudus juga mempertobatkan. Ini adalah sebuah proses dimulai ketika seseorang dibersihkan dan dibenarkan, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 6 ayat 11, memang di antara kalian ada yang dulunya hidup seperti itu, tetapi sekarang kalian sudah dibersihkan, disucikan, dan dibenarkan di hadapan Allah karena bersatu dengan penguasa kita, Yesus Kristus, dan dengan roh dari Allah kita. Sebuah proses yang berlanjut dengan bantuan firman. Dari Efesus 6 ayat 17, sama seperti seorang tentara memakai perlengkapan perangnya, kamu pun harus memakai semua perlengkapan perang yang Allah berikan. Dengan begitu, kamu bisa menolak tipuan iblis. Yang berikutnya, berkat karunia Roh Kudus adalah Dia datang sebagai tanda bahwa kita adalah miliknya. Tetapi kamu semua yang bersatu dengan Kristus tidak lagi dikuasai oleh nalurimu yang berdosa. Sebaliknya, kamu dikuasai oleh Roh Allah, karena Roh Kristus benar-benar ada di dalam dirimu. Orang yang tidak memiliki Roh Kristus bukanlah milik Kristus. Roma 8 ayat 9. Dia akan memberikan kehidupan pada tubuh kita yang fana. Dilanjutkan dari Roma 8 ayat 11. Ingatlah, Roh Allah sudah menghidupkan Kristus dari kematian. Dan sekarang roh itu tinggal di dalam diri kita. Maka Dia juga akan menghidupkan kita kembali dengan tubuh yang baru. Dia memotivasi kita untuk hidup kudus. Jadi, jangan pernah melakukan percabulan. Semua dosa lain tidak langsung berkaitan dengan tubuh pelakunya. Tetapi orang yang melakukan percabulan merusak tubuhnya sendiri. Jangan lupa bahwa tubuh kita masing-masing ibarat ruang Maha Kudus untuk Roh Allah, yaitu rohnya yang sudah kita terima dan yang tinggal di dalam diri kita. Artinya tubuh kita ini bukan lagi milik kita sendiri. Ingatlah bahwa kita sudah ditebus dengan harga yang sangat mahal, yaitu darah Kristus. Oleh sebab itu, marilah kita memuliakan Allah dengan tubuh dan roh kita.
karena tubuh dan roh kita sudah menjadi milik Allah. 1 Korintus 6 ayat 18 sampai 20. Lalu berkat Roh Kudus yang keempat adalah Dia membantu agar kita dapat mematikan perbuatan daging sebagaimana yang tertulis di dalam surat Roma 8 ayat 12 hingga ayat 13. Jadi saudara-saudariku, sekarang kita wajib hidup menurut pimpinan Roh Allah. Jangan lagi mengikuti keinginan badani kita yang membinasakan. Sebab kalau kita hidup menuruti keinginan badani, roh dan jiwa kita tetap mati. Sebaliknya, oleh pertolongan Roh Allah, hendaklah kita berpikir bahwa tubuh jasmani kita sudah mati terhadap keinginan dosa. Dengan begitu, kita akan hidup. Melayani sebagai agen instrumental Tuhan di mana Dia menguatkan kita. Seperti juga doaku untuk semua orang lain yang sudah Engkau sucikan karena percaya kepada Yesus. Kiranya kasih-Mu menjadi dasar kehidupan mereka, agar mereka mengerti betapa lebar, betapa panjang, betapa tinggi, dan betapa dalamnya kasih Kristus kepada kami. Efesus 3 ayat 16. Lalu berkat Roh Kudus yang berikutnya adalah Dia menyediakan di saat kita lemah, saat kita tidak tahu bagaimana berdoa. Dengarkanlah firman Tuhan dari Roma 8 ayat 26. Roh Allah juga menolong kita dalam kelemahan kita. Karena sebenarnya kita tidak tahu apa yang perlu kita doakan. Tetapi Roh-Nya sendiri berdoa untuk kita dan menyampaikan permohonan kita kepada Allah dengan seruan yang penuh perasaan dan dengan cara yang tidak bisa dijelaskan oleh bahasa manusia. Menjadi pendoa syafaat untuk orang-orang kudus Allah. Allah tahu isi hati semua orang. Dia juga tahu sedalam-dalamnya permohonan yang disampaikan oleh Roh-Nya. Ketika Roh itu menaikkan doa bagi kita, umat yang sudah disucikan Allah, permohonan Roh itu selalu sesuai dengan kehendak Allah sendiri. Roma 8 ayat 27. Berkat Roh Kudus yang berikutnya adalah Dia memeteraikan. Roh Kudus dengan dirinya sebagai sebuah meterai yang menandai kita sebagai milik Allah. 2 Korintus 1 ayat 22. Ini adalah keyakinan kami bahwa ketika seseorang menaati Injil, dia diberi Roh Kudus. Dengan cara ini Tuhan menyegel orang itu. Sebenarnya Tuhan berkata, orang ini milikku, biarlah semua orang memperhatikannya. Lalu yang berikutnya, Dia memberi jaminan. Roh Kudus memberi jaminan. Kesungguhan atau jaminan sebagai janji warisan kita. Efesus 1 ayat 14. Roh Kudus adalah jaminan Allah yang sungguh-sungguh kepada orang Kristen atas warisan yang dijanjikan sepenuhnya. Orang Kristen dapat mendukakan Roh ketika kita tidak taat kepadanya. Efesus 4 ayat 30. Berkat yang berikutnya, Roh Kudus memberi buah dalam hidup kita. Roh Kudus memimpin mereka yang hidup oleh Roh. Galatia 5 ayat 16 sampai 18. Menghasilkan karunia rohani dari perilaku seperti Kristus. Galatia 5 ayat 22 sampai 26. Membangkitkan kasih yang mendalam kepada Allah sebagai Bapa kita. Galatia 4 ayat 6. Mengisi kita dengan kasih dan harapan. Roma 5 ayat 5. Kemudian pasal 15 ayat 13. Sebagai kesimpulan, apakah karunia Roh Kudus dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 38? Karunia Roh Kudus adalah Roh itu sendiri diberikan kepada mereka yang menjadi anak-anak Allah. Sebuah janji yang berhubungan dengan berdiamnya Roh Kudus. 1 Korintus 6 ayat 19. Bahkan jika karunia Roh Kudus dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 38 merujuk pada sesuatu yang diberikan Roh. Bagian lain berbicara tentang Roh yang diberikan kepada orang Kristen. Yohanes 7 ayat 37 sampai 39, Kisah Para Rasul 5 ayat 32. Sungguh karunia yang luar biasa yang menyegarkan orang Kristen seperti sungai air hidup. Masih banyak lagi yang dapat dikatakan tentang Roh Kudus, perannya dalam skema penebusan,
dan karya dalam kehidupan orang Kristen, tetapi seseorang tidak harus memiliki pemahaman yang komprehensif tentang Roh Kudus untuk mulai menikmati berkat-berkat yang sudah Roh Kudus sediakan. Mereka hanya perlu menanggapi Injil seperti yang diberitakan oleh Rasul Petrus. Kisah Para Rasul 2 ayat 38 sampai 39. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bahwa Roh Kudus selain sebagai adalah Allah itu sendiri, yakni oknum atau pribadi yang ketiga di dalam Allah Tritunggal, Roh Kudus itu adalah suatu karunia, diberikan, dicurahkan kepada kita dan memberikan kita banyak sekali berkat. Demikian juga kiranya Tuhan Yesus senantiasa memimpin, menyertai dan juga memberkati kita semuanya. Shalom.